Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Sekarang kita ketemu di pertemuan 9 setelah UTS dalam kelas mata kuliah pemahaman lintas budaya. Di pertemuan 9 ini kita akan membicarakan tentang kebudayaan lokal. Nah, apa sih itu kebudayaan lokal? Lalu konsepnya seperti apa? Lalu contoh kebudayaan lokal yang ada di Korea itu seperti apa? Nah, secara teori, budaya lokal itu adalah segala hal yang diciptakan atau dibagikan sebagai bagian dari kehidupan sehari-hari ataupun tempat kerja. Jadi pada intinya itu budaya lokal itu muncul karena memang keseharian. Hal yang menjadi kebiasaan di suatu komunitas atau di suatu lingkungan itu, maka secara sadar atau tidak sadar itu akan menjadi budaya tersendiri. Jadi kenapa dibilang budaya lokal, apa beda dengan budaya nasional? Karena biasanya yang namanya budaya lokal itu mungkin hanya dijalankan pada komunitas tertentu atau di daerah tertentu gitu kan, atau di kalangan tertentu saja gitu. Karena kan di sini kan dibilangnya bagian dari kehidupan sehari-hari dan bagian dari tempat kerja. Nah, di sini sama gitu kan. Jadi yang namanya budaya lokal itu tidak selalu identik dengan desa. Pedesaan enggak. Di perkotaan pun kita kalau bicara konsepnya kota itu pasti juga ada budaya lokal. Jadi bisa dari berdasarkan lingkungan, komunitas. Intinya komunitas, kan yang namanya komunitas itu kan tidak hanya karena alasan geografis ya, tapi juga karena misalnya kesamaan visi, tempat, terus gitu lingkungan, pakai keseharian gitu kan. Intinya itu ya. Intinya budaya lokal itu tidak selalu identik dengan sesuatu yang tradisional atau pedesaan, no. Tapi itu adalah kebiasaan yang dilakukan berulang kali oleh suatu komunitas atau suatu kelompok hingga akhirnya menjadi suatu hal yang itu memang harus dilakukan gitu kan, wajar. Nah, karena itu budaya lokal itu juga biasanya akan memiliki ketertarikan, misalnya gini, ketertarikan di sini maksudnya adalah itu bisa jadi berwujudnya dalam bentuk misalnya bidang seni, atau tadi berhubungan dengan geografi, sejarah, sosiologi, ekonomi, antropologi, cerita rakyat gitu kan, bahasa asing. Terus jadi kayak misalnya kan kalau di Indonesia kita tahu ada bahasa daerah, itu kan juga bagian dari budaya lokal. Sama di Korea juga kan ada namanya saturi gitu kan. Saturinya Busan beda sama saturinya Daegu, sama saturinya Seoul, sama saturinya Jeju gitu kan. Lalu seni pun juga gitu kan. Kita tahu apalagi kalau di Indonesia itu kita punya lebih dari 500 suku, dan dari situ juga ada lagi pecahannya kan gitu kan, dan itu punya budaya sendiri kan. Kayak misalnya membicarakan tarian memakai kipas gitu kan, itu akan tiap daerah beda-beda. Mau di Pulau Jawa beda, yang satu pulau saja dengan yang di satu pulau tapi dia misalnya beda daerah, itu akan berbeda ya kan. Apalagi yang beda pulau gitu kan, itu contohnya seperti itu. Cerita rakyat, saya yakin di setiap daerah pasti punya cerita rakyat yang unik, yang itu nggak ada di daerah lain. Misalnya yang berkaitan dengan asal usul, misalnya let's say asal usul Banyuwangi, itu kan cerita rakyat, itu cerita lokal. Terus apa, Tangkuban Perahu, lalu mungkin kita tahu kalau di Padang itu ada Maling Kundang, itu kan cerita-cerita lokal, contohnya seperti itu ya. Lalu bahasa juga tadi kita sudah bahas, sama tulisan itu kalau di Korea kan mungkin setahu saya kita selain tahu Hangul juga tahu Hanja. Tapi kan kalau di Indonesia itu kan juga ada bahasa tulisan itu huruf-huruf yang lama seperti huruf Jawa kuno gitu kan. Mungkin ada juga mungkin yang lain, saya kurang tahu, tapi itu juga salah satu contoh dari budaya lokal. Bahasa asing, nah ini kenapa juga bahasa asing, media, teknologi, pendidikan, lokasi. Nah ini juga masalah kebiasaan. Contoh kayak misalnya ini berkaitan bisa jadi sama makanan, kayak misalnya tempat yang pola konsumsi, misalnya kenapa mungkin bisa jadi ya konsumsi buah kelapa di Pulau Sumatera itu akan lebih besar daripada di Pulau Jawa, atau mungkin sama, atau mungkin dibandingkan di Pulau Kalimantan. Karena apa? Mungkin karena di Pulau Sumatera itu, apalagi kalau Padang, kita tahu makanannya rata bersantan ya kan. Sama mungkin kalau di Pulau Jawa pun, kalau kita bicara Jogja, mereka punya gudeg yang pakai santan. Tapi mungkin kalau makanan di Kalimantan, Sulawesi, mungkin mereka nggak kenal yang namanya santan, mungkin nggak umum memasak memakai santan. Itu kan bisa seperti itu ya.
contohannya gitu kan. Jadi bisa kayak pola konsumsi gitu kan, contoh. Atau sama kayak makanan pedas deh, orang selalu bilang kalau makanannya di Jawa Tengah, Jogja itu beda dengan makanan di Surabaya. Kalau di Jogja kan cenderung manis, sedangkan kalau di Surabaya karena dia daerah pesisir sama seperti Madura, maka cenderung lebih pedas. Itu berarti bisa jadi konsumsinya dia untuk cabai itu akan lebih besar di kota Surabaya daripada di Jogja, bisa seperti itu. Nah, lalu ini konsep Nah, kalau di budaya Korea sendiri itu seperti apa? Jadi konsep dasar budaya Korea itu secara umum kan kita tahu bahwa sudah berulang kali dibahas bahwa Korea itu adalah negara yang paling mengaplikasikan ajaran Konfusius dibandingkan originnya dari ajaran Konfusius itu Cina. Karena itu kan kalau ajaran utama Konfusius adalah menjaga yang namanya nama leluhur dan keluarga. Karena itu sopan santun atau menjaga muka, jadi menjaga perasaan itu penting. Jadi maksudnya kehormatan diri itu, harga diri itu sangat dijaga tinggi. Sama sih mungkin di Indonesia juga seperti, tapi orang Korea tuh tinggi banget modelannya gitu kan. Nah, makanya kalau di orang Korea itu akan berusaha untuk tidak melakukan hal yang bisa mempermalukan dirinya ataupun orang lain. Jadi entah gimana mereka berusaha menghindar dari situasi yang memalukan. Paling enak kalau misalnya salah sebut nama, atau misalnya kalau seperti hal-hal yang seperti itu. Jadi kalau nggak mau sampai kayak kemaluan lah, malu itu nggak mau sampai malu sekali, itu nggak mau, karena kayak mencoreng banget harga dirinya banget lah kalau untuk masalah itu. Lalu, makanya tadi saya bilang prinsip Konfusius itu sangat banyak. Makanya kalau bisa dilihat orang Korea itu kan kayak misalnya senioritasnya itu sangat dijaga dan sangat diaplikasikan gitu kan. Terus penghormatan terhadap orang yang lebih tua, penghormatan terhadap yang namanya sosok pengajar atau guru itu juga tinggi gitu kan. Terus kayak mereka tuh istilah kata tuh konflik avoider, jadi menghindari konflik kan. Makanya tadi kan lebih suka memulus. Jadi kalau di situasi tuh gimana, kalau ada hal yang sifatnya awkward gitu kan, aneh gitu, nggak enak, akhirnya dibawa jadi suatu bercandaan atau joke gitu kan. Karena itu jadi kayak misalnya nggak mau jadinya suasananya nggak enak gitu kan. Jadi karena mereka cenderung menghindari suatu masalah, mereka tidak suka dikonfrontasi dan mereka menghindari konfrontasi, makanya biasanya ini jadi bukan menjadi suatu hal yang solutif ya gitu. Dan ada juga kalau ini beberapa budaya Korea itu mereka bisa berkaitan dengan kayak ini contoh budaya lokal lah di Korea kan. Kenapa kalau kenalan itu pasti nanya umur ya kan, terus kayak gitu setiap standar deh kalau lagi kalian jagisoge, lagi introduction gitu kan, pasti ditanya umurnya berapa, ya kan. Karena apa? Tadi prinsip Confucius, senioritas, menghormati yang lebih tua. Jadi mereka tahu memanggil kalian itu dengan apa gitu kan, harus pakai apa harus dipanggil kakak, apakah bisa sebagai teman sebaya gitu kan. Lalu kan itu memberi salam dengan membungkukkan badan gitu kan, meskipun gak harus nunduk banget 90 derajat gitu kan, dia paling gak kepalanya nunduk aja, itu tanda penghormatan. Beda kan kalau kita di Indonesia paling ada, tapi kayak salaman aja sih kan standarnya kalau di Indonesia. Terus dan juga ini memberikan kartu nama. Jadi kalau jadi orang kalau dalam lingkungan bisnis, lingkungan kerja itu, orang Korea itu pasti wajib bawa kartu nama. Kenapa? Karena pasti tukaran kartu nama. Jadi kalau ketemu kenalan sambil ngasih kartu nama gitu kan. Nah, kalau di Indonesia kan enggak. Ya kan enggak semua orang punya kartu nama kan. Enggak semua kantor di Indonesia itu nyetakin kartu nama buat karyawannya. Kalau di Korea enggak penting. Dan di kartu nama itu pasti ada nomor handphonenya dia langsung direct sama email. Indonesia kan kadang nggak, nomor handphone itu nggak bakal ditaruh di kartu nama karena nggak mau dihubungin, mungkin email kalau udah pada punya email itu. Kalau di Korea tuh seperti itu. Lalu pasti ini sama si Indonesia, jadi kalau pergi kemana-mana dia akan membawa hadiah ya kan untuk tuan rumahnya. Kalau berkunjung ini standar lah sopan santun dalam bertamu lah. Di Indonesia kan juga seperti itu kan. Itu juga hal-hal yang seperti sama. Kalau misalnya kayak ada, atau kalian juga kan udah tahu tuh kalau misalnya di Korea itu lagi ada acara pindahan tuh pasti biasanya yang dibawa apa. Terus kalau misalnya ke pernikahan itu biasanya apa gitu kan, yang seperti itu, hal-hal seperti itu gitu kan. Terus ke ulang tahun itu seperti apa gitu, itu kan, dan itu akan beda-beda gitu kan. Jadi kadang ada di suatu negara itu, kalau Indonesia kan ulang tahun itu maka yang akan bayar itu yang ulang tahun ya kan.
Korea juga kayak seperti itu. Tapi ada juga di negara lain enggak, itu ya udah masing-masing aja, tapi cuma mengumpul makan bareng gitu kan. Atau bahkan ada yang ulang tahun itu yang bayar itu adalah yang dibayarin yang ulang tahun, jadi teman-temannya mentreat yang ulang tahun karena ini special day buat dia kayak gitu. Itu kan bisa seperti itu juga. Nah ini juga contoh, selain ada juga budaya lokal Korea pada saat lagi jamuan kalau lagi makan gitu kan. Ini ada beberapa aja kan, mungkin tahu kan, kayak misalnya kalau lagi makan pada saat awal saya di sana itu sadar bahwa kan kalau kita ya, karena saya kebetulan Jawa, jadi kan justru kalau di orang Jawa itu, atau kalau di Indonesia ya secara umum, kalau kita makan itu nggak boleh berisik kan mulutnya, ngecap itu malah dianggap tidak sopan ya. Tapi beda sama di Korea. Jadi kalau kalian makan sambil ngecap itu, berisik makannya itu dianggap tanda bahagia dan menikmati makanannya gitu kan. Jadi kalau di sana malah itu kayak dia menghormati wujud penghargaan terhadap makanan. Kalau Indonesia nggak, makan itu masih rapat, mulutnya rapat, terus kalau lagi makan nggak boleh sambil ngomong kayak gitu kan. Terus ya udah makan nggak yang nggak boleh kayak gitu kan. Kalau di Korea kan nggak, itu beda. Terus kayak gitu biasa nih kalau kalian pergi duduk makan bareng gitu kan, pasti yang paling muda tuh akan men-set kan, standar nih men-set, mulai dari ngambilin tempat minum, ngambilin nyiapin alat makannya kan, sendok garpu sumpit itu dia akan set upin bersama. Biasanya tuh yang paling muda, dan kadang-kadang yang cewek biasanya kan yang kayak gitu. Terus sama kalau lagi minum juga biasanya minum itu, let's say minum alkohol ya, bukan bukan minum lagi air putih biasa, enggak. Jadi kalau minum itu biasanya jarang tuh, nggak boleh ngerevel ngisi sendiri gitu kalau habis, enggak. Itu biasanya kalau emang minumnya rame-rame itu harus ada orang lain yang menuangkan ke gelasnya kita gitu kan. Terus udah gitu, terus kalau lagi makan itu dilarang keras bersihin, itu lebih nggak sopan. Jadi kalau lagi makan itu mendingan jangan bersihin. Kalau mau bersihin keluar dulu, izin lah sama kayak orang kalau mau ke toilet. Nah, terus kalau lagi makan bareng, biasanya yang duduk di ujung nih, di bagian kepala ujung meja itu adalah biasanya satu, kalau nggak orang yang paling tua. Yang kedua adalah orang yang akan bayarin, kepala keluarga istilah kata tuh kayak gitu. Berarti dia akan bayarin. Dan kalau gitu yang lain nggak boleh duduk sampai orang yang duduk di ujung itu duduk. Jadi itu penghormatannya tuh seperti itu. Kalau di Indonesia kan kadang tidak selalu seperti dia, kecuali kalau makannya itu mungkin memang di rumahnya orang tersebut, terus di meja makan settingannya, terus dia pasti yang di ujung meja itu adalah kepala keluarga di rumah tangga itu kan. Mungkin kalau makan bareng so far sih setahu saya kayak kita nggak ada aturan yang duduk di kepala itu yang bayar, enggak gitu kan. Tapi kalau di Korea tuh biasanya kayak gitu kebiasaannya. Bahkan kalau di Korea itu misalnya nih di dunia kampus itu satu jurusan ya, satu departemen itu misalnya kan itu kan pasti panggilnya senior kan, sambe gitu kan. Itu sama juniornya ketemu dimanapun, maka si sambenya ini, seniornya ini biasanya harus ngebayarin si juniornya. Dan nanti itu kan kebalikannya seperti itu. Tapi nanti timbal baliknya adalah si juniornya ini siap disuruh-suruh sama si sanbenya itu kayak gitu. Itu kayak jadi itu kan kalau di Confucianisme kan istilah kata mengayomi ya kalau dalam bahasa Indonesia. Jadi tuh gitu, mengayomi yang lebih junior gitu, yang lebih muda gitu kan, nanti itu akan sebaliknya seperti itu. Contohnya tuh seperti itu, nyambung sama yang si nomor 5 tadi gitu kan. Nah, ini buat pertanyaan diskusi di minggu ini. Jadi sebenarnya yang namanya budaya lokal itu intinya ada budaya nasional ya, tapi ada juga budaya lokal itu yang hanya berlaku. Jadi gini, tadi kan kita contohnya ada yang budaya di rumah, ada budaya di meja makan, jadi tuh hal yang gitu. Tergantung momentumnya, sosialisasinya gitu kan. Kayak misal itu juga memang itu bisa dibilang budaya lokal gitu kan. Jadi karena tidak berlaku secara umum tapi di saat itu doang gitu kan. Sama di Indonesia kan juga seperti itu, yang berlaku cuma di orang Jawa doang yang seperti itu, atau orang Batak saja yang seperti itu, orang Bali saja yang seperti itu, atau ini kalau pas lagi di dunia kerja atau lagi di sekolah aja yang kayak gitu. Sama kayak di Indonesia kan, kalau mungkin sekarang kan udah nggak ada, tapi kan kalau dulu zaman saya sekolah itu ada yang namanya ospek. Sekarang udah nggak boleh ospek. Dari SMP SMA itu ada ospek, tapi sekarang kan udah nggak. Itu kan juga budaya lokal kan sebenarnya, nggak bagian dari itu.
Itu aja untuk di pertemuan ke-9 masalah budaya lokal. Kalau ada yang ingin ditanyakan, silakan ditulis di forum Q&A. Sampai bertemu di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.